أنفاس جنات مقاتب رحمة داوم النبي Waman roja'a hayat min nazrillah ta'ala fahuwa munib. Waman dan orang barang siapa roja yang kembali kepada Allah, hayat karena malu min nazrillah ta'ala, terangkat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa, maka ada orang tersebut munibun, adalah munib, kembali ke belakang. Waman roja ta'ziman li jalalillah, barang siapa yang kembali kepada Allah ta'ziman li jalalillah, karena mengagungkan keagungan Allah, Allah, maka orang tersebut dikatakan sebagai Allah. Jadi tingkatan taubah ada 3. Yang pertama adalah taubah karena kita takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah. Yang kedua adalah inabah karena kita malu kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga adalah Allah, karena kita malu karena memiliki hak keagungan dan keperkasaan dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad futiha babut taubah, sesungguhnya dibuka kitab itu taubat, la yughlaqu, tidak ditutup itu taubat, hatta yatil asyam, sampai muncul terbit matahari min maghribiha, dari arah barat. Taubat itu tidak ditutup oleh Allah Ta'ala, dibuka lebar-lebar sampai Allah Ta'ala menerbitkan matahari dari arah barat. Oleh karena itu, kita mumpung masih ada kesempatan hidup dan kesempatan untuk bertobat karena matahari tidak muncul dari arah timur, maka kita bertobat kepada Allah. Dan ini adalah merupakan suatu awal mahkum dari orang kekasih-kekasih Allah. Juga pun bagian daripada syahwatul khafiyah. Seseorang senang dengan ilmu, misalkan pembahasan makrifah, pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang musyahadah, pembahasan tentang mukasyafah, pembahasan tentang muayyanah. Cuma secara akal saja. Tetapi mereka tidak melaksanakan jalannya. Yang pertama kali itu taubat. Berarti orang tersebut masih dalam lingkar syahwatul khafiyah, masih menurut Al-Imam Sya'rani di dalam kitabnya Al-Farqu Baina Murid Syoti wal Murid Al-Fajir, masih dikatakan sebagai pembohong. Jadi masih dikatakan sebagai pendusta. Dan memang Al-Fakir sadari dunia adalah panggung pendusta. Banyak berseliweran pendusta, tetapi kita usahakan jangan bagian daripada para pendusta. Di antara para pendusta dia apa? Yaitu mutasawwifah. Orang yang mengaku ahli tasawuf, orang yang mengaku ahli makrifah, orang yang mengaku ahli musyahadah, membahasnya secara panjang lebar, tetapi secara hal, secara tingkah, secara perbuatan tidak menunjukkan orang-orang yang bertaubat, atau secara batin mereka tidak bertobat kepada Allah, berarti mereka adalah bagian dari para pendusta. Dan apa-apa yang dari para pendusta, ilmunya tidak akan barokah. Ilmu dari para pendusta tidak akan barokah. Kalau ilmu kita mau barokah, awali diri kita dengan niatan untuk taubatun nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup kita ingin berkah, dan kalau kita ingin menjadi kekasih Allah yang sejati, menjadi orang-orang mukmin yang sejati, menjadi orang-orang ahli syaitaniyah yang sejati, kita harus betul-betul tahakkuk, benar-benar bertaubat. Karena taubat merupakan asas keberhasilan thariqah. Bagaimana tentang syaratnya taubatun nasuha? Yang pertama
An-nadamu 'ala dzunubil madiyah, harus merasa menyesal terhadap perbuatan dosa yang telah lampau. Sehingga sebagian ahli thariqah sebelum mereka berpikir merenung sejenak, ingat kepada dosa yang masa lampau. Kemudian mereka menyesal. Setelah mereka menyesal, baru dari lisan mereka berucap Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Karena istighfar tanpa rasa penyesalan, menurut Syekh Rabi'ah Al-Adawiyah, itu adalah istighfarnya orang palsu, istighfar palsu. Sehingga Syekh Rabi'ah Al-Adawiyah mengajarkan kepada kita istighfarnya yahtaju istighfarul katsir. Istighfar kita butuh terhadap istighfar yang banyak. Kenapa? Karena kadang istighfar kita hanya mulut, tidak muncul dari hati, tidak muncul dari lubuk hati. Padahal istighfar taubatul nasuha itu muncul karena kita merasa menyesal dengan perbuatan dosa kita, atau pemikiran dosa kita, atau hati kita ada noda-noda maksiat atau dosa. Kemudian dibarengi dengan lisan kita mengucapkan istighfar, kendati pun secara zahir, secara syariah, secara ahli syariah, siapapun saja mengucapkan istighfar, meskipun dia tidak khusyuk, meskipun tidak muncul dari lubuk hatinya untuk bertaubat atau merasa menyesal dengan perbuatan maksiatnya, tetap mendapatkan pahala. Tetapi ini kan tatanan menurut orang ahli zahir atau ahli syariah. Dari tatanan menurut ahli syariah, dia berarti istighfar sebanyak mungkin. Kalau perlu ratusan atau ribuan. Akan tetapi dalam tatanan orang ahli thariqah, dalam tatanan ahli thariqah, istighfar kita harus diawali, harus berangkat dari lubuk hati kita. Karena istighfar ini adalah mohon ampun. Kata mohon ampun berarti kita menyesal terhadap perbuatan kita. An-nadam 'ala dzunubil madiyah. Kemudian bukan hanya menyesal, tetapi ada yang kedua, al-azm alla ya'uda, tekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Istighfar astaghfirullah. Jadi di ayat ini jadi orang ahli thariqah tidak hanya sekedar astagfirullah, alhamdulillah, tidak. Itu sebanyak-banyaknya. Yang apalagi meresap sampai banyak itu tidak baik. Meresapi apa yang kita ucapkan kepada Allah. Karena ini astagfirullahaladzim, khotimah kita kepada Allah. Dialog kita kepada Allah harus diresapi, dihayati, bahwa kita bertobat dari perbuatan dosa kita, harus menyesal, ada tekad bulat untuk tidak melakukannya kembali. Itu dihayati. Cepat atau lambat, banyak atau sedikit, sama saja bagi yang begitu. Yang penting ada penghayatan. Yang penting ada penghayatan. Ini semisal sholat, orang ahli zahir itu yang dihitung itu jumlah rakaatnya banyak. Saya seperti berapa rakaat. Tapi bagi ahli thariqah bukan rakaatnya banyak. Bagaimana khusyuknya menghayati nikmatnya dari sholat tersebut, menghayati dunia kepada Allah. Banyak atau sedikit tidak menjadi perhatian. Karena orang Nukrobi misalkan imam dalam satu riwayat diceritakan bahwa Sayyidina Utsman membiasakan qiyamul lail hanya 2 rakaat, tapi 1 rakaat bisa mengatakan Quran dengan keturunan. Jadi yang ahli katakan ahli
zahir, ahli syariah, banyak otaknya itu. Seperti menghafalkan Al-Quran. Kalau ahli syariah yang dihitung-hitung adalah bagaimana banyaknya lembaran yang dibaca. Berapa ini sudah 12 kota mati bagus dalam tatanan ilmu syariah. Dalam tatanan ilmu thariqah, bagaimana dia menerapkan isi kandungan Al-Quran, ada usaha apa itu. Bukan banyaknya lembaran yang dibaca, tetapi mempraktekkan apa isi kandungan Al-Quran dan ada usaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan isi kandungan Al-Quran. Itu orang ahli thariqah. Ada perbedaan sedikit, bukan berbeda, cuma ini ahli syariah yang dilihat itu ada wadah. Ahli thariqah di samping wadah, bagaimana isinya juga. Di samping kuantitas, juga yang menjadi prioritas oleh ahli thariqah adalah kualitas. Kalau orang ahli syariah, misalkan yang dibutuhkan dalam misalkan mengajar seseorang banyaknya, tambah banyak tambah baik. Kenapa? Tambah banyak ujian. Tetapi kalau ahli thariqah, bagaimana ilmu tersebut menjadi ilmu yang manfaat sehingga mengubah karakter seseorang. Bagaimana ilmu tersebut menjadi nur, menjadi pelita dalam hati seseorang murid. Ada perbedaan. Bukan banyaknya jumlah murid, tapi kalau thariqah bagaimana manfaatnya terhadap murid. Di dalam pandangan orang ahli syariah, punya murid 100 itu lebih baik daripada 10. Di dalam pandangan orang ahli thariqah, punya murid 3 orang, tetapi bisa melaksanakan ilmunya berkualitas lebih baik daripada 3.000 yang tidak berkualitas. Kata orang melaksanakan ilmunya. Ada perbedaan. Jadi ada tatanan di dalam tatanan orang ahli zahir adalah mementingkan kuantitas. Tatanan orang-orang ahli thariqah di samping kuantitas, bukan tidak penting, kuantitas penting juga. Tetapi jangan lupa kualitas juga lebih penting. Punya murid 1000 berkualitas, khusus sama kepada Allah, takut sama kepada Allah, tak lebih ilmunya manfaat, ada penderita di hatinya, menjadi karakter sebagai orang-orang yang takut kepada Allah, yang lebih baik daripada 10 orang sama-sama takut kepada Allah. Paham? Jadi kualitas dan kuantitas itu bersamaan. Begitu juga dengan taubah, istighfar. Istighfarnya orang ahli zahir begitu banyaknya. Jadi kadang-kadang bukan hanya istighfar, bacaan zikir pun apa saja. Kalau orang ahli zahir hanya menghitung banyak tanpa perasaan. Ya, kalau ahli thariqah, ya seandainya banyak dengan dirsapi atau dihayati, lebih baik daripada sedikit dengan dihayati seperti itu. Misalkan zikir, la haula wala quwwata illa billah, haula wala quwwata. Kenapa kalau orang susah di dalam hadis dianjurkan memperbanyak la haula? Zikirnya la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenyataannya banyak orang susah berzikir dengan la haula tetap susah. Bukan hadisnya yang salah, bukan zikirnya yang salah, orangnya yang salah. Kenapa? Orang tersebut hanya mementingkan jumlah, bukan menghayati makna. Kalau belum menghayati makna, bahwa tidak punya daya, kekuatan, kita semua hanya milik Allah, daya dan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Coba kita renung, kita renung ibadah kita.
Misalkan tidak usah jauh-jauh sujud. Kalau orang ahli zahir dihitung itu banyaknya sujud. Yang sudah sujud berapa kali? Duha, mengucapkan 4 rakaat, dihitung itu banyak sujud. Kalau ahli thariqah, bagaimana hasilnya sujud? Kepala sebagai lambang mahkota kita, sebagai lambang harga diri kita. Dikala sujud rata dengan tanah. Bahkan yang sering kita duduki, kata Rahman Rabban Qasir, yang selalu ada di bawah waktu sudah ada di atas. Berarti dalam sujud kita harus merasakan tazallul, hina diri di hadapan Allah. Bagi orang yang kok sangat aneh orang yang kena sujud tapi masih sombong. Berarti sujudnya lari kemana? Berarti tidak ada rohnya. Sujudnya berarti menurut orang ahli thariqah bukan sujud beneran, sujudan, sujud main-mainan. Meskipun dari aspek secara zahir tetap meskipun sujud main-mainan tetap mendapatkan pahala. Kan ada malaikat yang tetap pahala. Rohim dan hati. Bagi orang yang itu bukan rohim dan hati menjadi perhatian pandangan Allah. Masa setelah sujud masih kita sombong? Kan ada betul. Juga istighfar kita. Terus syarat taubat yang ketiga, terus waradul mudhal ila al-arbab yustinal khusuf fil ihsan bil amkana. Ini berkenaan dengan hakul Bani Adam. Seandainya kita pernah melakukan zalim terhadap anak Adam, kita harus minta maaf dan minta ridhonya. Sebagai saat ditangkap kemudian berbuat baik kalau memungkinkan. Tidak hanya minta maaf, minta ridhonya, tetapi berbuat baik orang tersebut agar dosa-dosa kita terhadap orang tersebut terhapus. Ini adalah proses taubatul nasuha. Jadi apabila kita hanya beristighfar tapi tanpa didasari taubatul nasuha, berarti istighfar kita butuh istighfar lagi. Ini menurut pandangan orang ahli thariqah. Menurut pandangan manusia tetap kurang pahala. Oleh karena itu, ya bagaimana untuk ke muka umum tetap? Kalau perlu ada gerakan zikir atau gerakan istighfar. Dan bagi kita yang sudah berbaikat thariqah, tidak hanya cukup hanya mulut bibir saja yang istighfar, tetapi harus berangkat daripada lubuk hati, berangkat daripada kesadaran diri, berangkat daripada diri menyesal karena perbuatan dosa kita atau kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang tidak terhingga. Jadi kami peringatkan kepada seluruh ikhwanul akhwat kami dalam keluarga atau keluarga lainnya, jadi fondasi seluruh thariqah terkhusus thariqah adalah taubat. Tidak mungkin kita bisa berthariqah secara benar, secara hak tanpa didasari dengan taubatul nasuha. Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir dan kepada seluruh jemaah dan seluruh para pemirsa para TV untuk kita selalu bersungguh-sungguh dan bertobat kepada Allah. Mari kita ucapkan istighfar 3 kali, berangkat dari penyesalan diri kita, dosa tentang dosa-dosa kita, kealpaan kita, maksiat kita, kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala
الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Juga pun mohon ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Astaghfirullahaladzim li walidayya. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ya Allah, istajib do'ana. Ya Allah, istajib do'ana. Allah waj'alna minat tawwabin waj'alna minat tawwabin waj'alna minat tawwabin wa minal mutatahhirin wa min 'ibadika as-salihin. Bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat.